Selamat datang di Belang Telon. Baik teman-teman, konten kali ini kita akan coba untuk mukbang di tempat angker. Ini dia. Kita mukbang mie dicampur dengan bon cabai level 30. Aduh. Plus dengan potongan 5 cabai. Baik. Dan selain tingkat kepedesannya yang wow, kita juga di sini makan di tempat angker tuh. Kalian bisa lihat di sekeliling kita. Wuhu. Selain kita makan, kita juga akan membacakan Q&A yang telah kita bikin kemarin di Instagram kita masing-masing. Dan kita akan menjawabnya sekarang dengan makan yang pedas-pedas ini. Yuk, langsung kita bagi mie-nya. Ambil satu-satu nih supitnya. Satu ya? Satu. Dua supitnya dua, piringnya satu. Ayo. Sepasang. Aku ini. Pegang ini. Baik teman-teman, kita akan membagi mie-nya dimulai dari saya dulu. Oke, kesepakatan ini tiga kali sendokan gini ya. Enggak. Innalillah. Ya. Apa ini? Berapa? Kesepakatan. Aku udah yang ngukur. Ya udah, kamu yang ngukur. Tiga nih positif. Kayak kamu. Sam yang bener Sam, kamu yang ngukur Sam. Tenang. Oke, teman-teman. Ukur tek koni kemarin ini. Enggak usah. Piringnya. Dukuran coy. Lah, pinter. Enggak usah. Woi, kok udah jadi nih. Iya. Iku kan nanti dari kamera sini, apa sih kon? Iku kan enggak. Iya udah. Siap. Enggak fokus. Sama kok jasa kayak aku sama. Aku enggak mau kebanyakan. Enggak lah, harus segini semua porsinya. Belum itu loh. Loh. Guys. Asli. Harus habis ini pokok semua. Enggak kok mau percaya tadi enggak harus habis. Kenapa aku dikasih yang kayak gitu? Kalau enggak habis enggak apa-apa kan? Sing udik kan Nggak awakmu apa-apa. dhewe. Daripada menyiksa diri, ini baru menyiksa diri. Harus habis dong. Enggak lah. bentar. Kurang dong. Enggak, wis pas. Kurang jari Mas Udu. Enggak, kalau udah habis kita habiskan di rumah nanti. Iya. Ini piringnya. Ini boleh sambil cerita-cerita nggak sih? Boleh. Jadi tuh selama proses prepare setting kamera, sebelah kirinya Rega itu aku dengan suara hembusan nafas kenceng banget gitu. Kayak kenceng banget parah. Makanya aku tadi nyuruh Rega diem tapi suaranya hilang. Yo, ini udah pegang semua. Jadi saatnya kita berdoa. Jangan lupa berdoa. Silahkan dipimpin. Oke. Sebelum kita memulai makan pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Lucu sih. Baik teman-teman ya, perlu kalian ketahui kita syuting ini hari Kamis malam Jumat. Seharusnya hari ini kita upload. Cuma ya ada- hari ini kita syuting. Iya. Syuting. Biasanya itu uploadnya malam ini. Ya, karena ada kendala dari kita semua, ada yang sibuk. Mas. Nah, yuk kita Kamu coba mau pakai sendok? kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Oke. Selagi kita makan, aku mau menjawab pertanyaan dari kalian. Oh, kita. Blok. Kita akan menjawab pertanyaan dari kalian. Sumpah ini pedes banget.
Kamu nggak mau nambah? Oke, yang pertama itu dari @anya Febion. Mau tanya, gimana pendapat kalian? Kan biasanya kalau ada hajatan di desa itu di depan gangnya pasti ada jenang, Habis guys. bubur warna-warni Astagfirullah. yang ditaruh di jalan. Itu fungsinya buat apa? Silakan Pak Indi. Bau teh pucuk. Jangan cepetnya guys. Habis guys. Kalian ini mau mukbang apa lomba makan? Entah heran. Udah jawab Oke, langsung. saya akan menjawab penyanyiannya. Nah, itu gunanya, fungsinya untuk menghormati yang ada di tempat sana. Lalu supaya kalau acara mereka itu supaya tidak diganggu atau apa oleh makhluk-makhluk astral gitu. Makanya mereka menggunakan sesajen tersebut gitu. Dari bentuk penghormatan kayak juga supaya kayak minta izin gitu loh. Jadi kayak hadiahnya tuh ini. Oh, itu nggak apa-apa ya dalam Islam? Nah, biasanya kan nggak boleh. Itu kan Oh, itu cuma kan tradisi orang Jawa. tradisi aja berarti ya. Iya. Menurut keyakinan masing-masing. Oh iya. Oke, Mungkin ada yang mau nambahin dari teman-teman? Cukup. Cukup. Oke, sekarang aku ya. Oke teman-teman. Punya Tasya nggak habis Jadi akan dilanjutkan. sama saya. Ini aku jawab pertanyaan dari Nugroho Cahya. Wow, anginnya dari sebelah kiri. Kenapa diberi nama belang telon? Alasannya apa? Oke, dari yang bikin channel dulu nih. Dari Tasya dulu. Ya, Yang punya ide. Kan kamu yang punya ide pertama. Ceritain dari awal kenapa channel ini dibikin sampai jadi seperti kayak ini. Aku mau makan dulu guys. Oke. Kan kita itu dulu PSBB kan. Jadi aku itu kayak ada ide gitu loh. Apa ya untuk mengisi liburan. Terus kan aku sering lihat YouTube horor nih dari kayak jurnalis Risa, Frisly Herlin, Fasya Ramzi yang horor-horor gitu. Jadi aku kayak gimana ya kalau bikin channel kayak gitu, kayaknya seru deh gitu. Baru aku ngehubungin satu-satu dari Kak Firdo, Kak Syam, nyalur ke Rega, nyalur ke Indinya, Indigonya, Di home. Kak Rega. Terus ada member cewek juga sepupu aku itu Vita sama Seril. Oke, sudah. oke. Dan untuk nama belang telon itu pas saat kita diskusi awal-awal banget gitu, kita bingung namanya apa ya yang kiranya menarik, orang lain belum punya gitu. Nah, di saat kita diskusi ternyata tiba-tiba ada suara kucing, kayak kucing kawin gitu loh suaranya. Wah, kok wah ini? Gitu. Dan sebelumnya itu kita lihat kucing belang telon lewat gitu. Nah, jadi mungkin Tanda gitu. apa itu kucing belang telon tadi yang kawin gitu. Jadi akhirnya terlintas di pikiran kita kalau kenapa nggak kita beri nama belang telon ya gitu. Oh boleh nih, boleh tuh lah. Kita cek tuh di YouTube ada nggak nama belang telon gitu. Ternyata nggak ada. Yang muncul ya kucing belang telon semua. Jadi oh ya udah deh fix belang telon gitu. Habis guys. Oke, pertanyaan Selanjutnya. Oke, dari @nnesh @nne_shuu. Panjang banget namanya. Nanya soal penampakan di Indonesia sama negara Eropa kok beda? Itu gimana? Saya tanya nggak punya paspor mbak. Siapa yang mau jawab teman-teman? Aku dulu deh. Oke Tasya. Kalau menurut aku, setanya luar negeri itu kayak lebih ganas gitu loh. Soalnya beberapa masyarakat di luar negeri atau Eropa lah gitu ya, itu lebih kayak mempercayai dan lebih gimana sih? Lebih kuat gitu loh. Jadi udah deh.
Jadi kenapa berbeda? Makhluk gaib itu yang setahu saya adalah manifestasi dari pikiran kita. Jadi makhluk gaib itu bisa terbentuk dari visualisasi apa yang kita pikirkan. Jadi kalau misalkan karena saya kurang tahu ya, mungkin di Eropa nggak ada jenazah yang ditutupin dengan kain kafan. Kan kebanyakan di sana tuh kayak pakai jas, pakai peti mati seperti itu. Jadi itu bisa jadi pikiran dari orang-orang Eropa itu memanifestasikan hantu-hantu itu seperti itu. Jadi kayak vampir dari Cina. Jadi menurut saya sih seperti itu. Semoga Mbak NNH_SHUU puas dengan jawaban kita. Iya. Next question dari @abangafrizal_. Ini bilang download Randonautica, terus coba telusuri tempat yang ditentukan sama aplikasinya. Oke? Terima kasih atas sarannya Mas Abang Afrizal_. Nanti kita akan coba di next episode, mungkin kita akan bermain Randonautica. Tunggu teman-teman. Ditunggu aja. Terserah aja. Oke teman-teman, makanannya kita sudah habis semua. Sekarang kita tinggal jawabin pertanyaan kalian semua. Next question. Oke, ini pertanyaan dari urut ya. Dari @salsa A. Cara biar nggak takut atau parno pas sendirian gimana sih? Kalau supaya cara nggak takut atau parno itu kan setiap orang kan punya cara masing-masing yang berbeda. Nah, kalau untuk cara aku sih nggak terlalu menghiraukan apa yang di sekitar, ya langsung dikibulin dengan dengerin lagu kek, nonton anime kek, atau yang lain-lain. Pokok diselimurin gitu supaya kalian nggak takut. Mungkin kalau cara dari teman-teman bagaimana? Dari Rega mungkin. Dari Rega dulu nih, caranya kamu menghindari rasa takut. Belajar sih, berpikiran positif aja sih. Jadi ya kita kan sebagai manusia diciptakan yang lebih sempurna daripada yang lainnya. Jadi ya nggak boleh takut dong. Masa yang lebih sempurna takut sama yang nggak sempurna sih? Lu takut kan? Kamu duduk di sana itu takut loh. Mana? Duduk di sana tuh takut. Lu takut gak sekarang? Enggak sih sekarang. Pedes iya guys, beneran deh. Next question. Dari @mnakri. Lu Mas Akri. Masih keinget mantan gimana dong? Kan horor, kan serem, kan misteri banget. Kenapa harus inget? Ini horor yang kayak gimana dulu sih? Ya, itu horor sih, bayang-bayang mantan. Kalau aku sih Seleranya turun. kalau aku sih nggak pernah keinget mantan ya, karena mantan itu sampah. Ya, Maaf. dia putus, besoknya ada lagi guys. Sorry, mantan itu sampah. Enggak. Next question. Ini pertanyaan dari PC ya, ini dari private chat ya. Iya, dari private chat. Dari Hasbi. Kalau dari tempat horor, nggak takut ada setan-setan yang ngikutin nggak gitu? Ini dari aku ya. Kalau dari aku pribadi sih takut ada, cuman nggak yang takut gitu nggak yang berlebihan gitu. Aduh gimana nih? Soalnya pas sebelum kita mulai syuting, kita itu udah baca doa dulu gitu sebelum memasuki lokasi. Sesudah syuting kita juga melakukan pembersihan. Nah, terusin. Ya sesudah syuting pun kita baca doa lagi. Jadi apa ya, pembuka dan penutupnya insya Allah kita itu Islami gitu loh. Udah ada bentengnya gitu. Insya Allah nggak ada apa-apa. Ini buktinya. Oke, next question. Dari @nana_. Satu-satu cerita apa pernah lihat hantu selain indigonya ya, berarti selain Rega. Mulai dari Sam. Kalau dari aku pernah lihat hantu itu pernah, itu pas aku kecil. Jadi bentuk hantunya itu nggak jelas gitu antara pocong atau apa. Soalnya dia itu putih-putih gitu. Jadi pas aku di rumah sendirian, lagi makan, lah pas di belakang itu aku kayak ngerasa ada sesuatu gitu loh. Nah, itu bener. Jadi pas aku noleh, jadi setannya itu dari balik lemari itu jadi itu kayak gini loh. Gitu. Jadi kayak gitu. Kayak ciluk gitu. Dan aku itu langsung
langsung lari ke depan sih. Nggak ada orang, jadi aku langsung lari ke depan. Itu sih yang paling jelas. Selebihnya mah pas penelusuran belang terlon, aku dengarnya cuma suara-suara aja sih. Kalau penampakan masih belum. Udah. Oke, saya tuh sebenarnya sudah pernah lihat hantu, pernah juga kerasukan. Dimasukin hantu. Pas lihat hantu itu saya ingat banget, aku ingat banget pas SD kelas 1 mau masuk ke SD lebih tepatnya. Dan di sana sebelum itu malam-malam aku udah demam. Terus waktu itu aku sama orang tua aku itu ke kamar mandi. Habis itu keluar, aku lihat orang tinggi besar. Lalu orang itu kayak natap aku tajam. Dan besoknya aku udah sakit selama 2 minggu dan gak masuk SD. Setelah itu selang beberapa tahun aku ada kamera lalu coba buat ngerekam footage sekitar rumah. Dan itu tiba-tiba di kamar belakang ada sosok bayangan besar yang pernah aku lihat dulu. Itu jalan masuk ke kamar belakang di rumahku. Dan itu ketika aku review di TV, itu semua keluargaku lihat videonya. Sekarang videonya udah nggak ada karena takut kita sekeluarga kena dampaknya kah atau apa. Soalnya kita juga pernah konsultasikan itu ke ustadz-ustadz terdekat. Juga ngapain juga nyimpen kayak gitu kan? Iya, makanya itu. Nah, habis itu selang beberapa tahun lagi waktu aku SMP, aku tuh pernah ikut kemah di satu pegunungan di daerah Tiris. Bukan pegunungan sih, kayak tempat perkemahan di daerah Tiris, bukit, seperti semacam bukit. Dan pada waktu itu saya maghrib jalan dan saya sesumbar di sana. Maksudnya saya kayak sombong gitu. Tampakkan dirimu kalau berani. Dalam hati saya bilang seperti itu. Saya nantang penghuni yang ada di mereka. Setelah itu pulang, dapat beberapa minggu, saya kerasukan. Dan adik saya yang kecil tuh nggak mau natap saya. Kalau natap saya tuh selalu nangis. Dan akhirnya saya diruqyah. Itu sih pengalaman saya. Kapok ya sekarang ya, sesumbar ya. Kapok sih. Yang terakhir kemarin waktu syuting Belang Telon itu sih. Next yuk, Tasya. Oke, kalau aku itu pernah dulu kelas 6. Jadi waktu itu kayak ada pengajian umum gitu loh. Nah, itu sekitar jam 11, tapi pengajian umumnya belum selesai gitu. Malam? Iyalah. Terus aku pulang duluan dong sama tetanggaku. Jadi naik sepeda ontel itu cuma diginiin loh, ditarik itu loh. Oh, nggak di kayu. Jadi habis itu aku lihat gang itu di sebelah rumah itu kayak ada putih-putih gitu loh, loncat-loncat. Terus aku lari dong, tetanggaku itu aku tinggal. jadi tapi sepedanya itu aku jatuhin gitu aja, aku lari. Nah, terus saudaramu tuh bawa sepedamu juga gitu, jadi didorong. Enggak, tetanggaku tuh kayak Mama, apa kayak gitu loh. Kenapa? Jadi aku kayak dia mau. Jadi kalau pertama kali lihat hantu itu kayak iya, emang gitu loh banget itu. gitu. Adrenalinnya terpacu banget gitu. Lebih sih dari. Oke, next question. Oke, next question dari Alia ZTH. Pernah merasakan hal mistis kah selama proses syuting yang mungkin tidak pernah ditayangkan di dalam konten? Dan itu juga pertanyaan dari Mita Mubarokah. Pertanyaannya sama. Hampir sama. Adakah yang dirasain pas Setelah syuting off frame ya? Pertanyaannya nih, dua-duanya kita taruh di sini. Lanjut, silakan dijawab. Ya, kalau saya sendiri sih jangan ditanya juga sih. Ya nggak apa-apa. Ya meskipun setelah out frame ya masih melihat mereka yang sudah yang masih berkeliaran tuh ya masih lah, masih ada gitu. Nggak tahu kalau dari teman-teman sendiri gimana. Kalau sudah selesai syuting gitu gimana? Nggak tahu. Dari Kalau
outframe itu pernah ngerasain suatu hal yang mistis gak? Oh pernah sih, pas waktu syuting di kuburan kan aku jadi kameramennya. Nah pas enak-enak jalan gitu kayak ada yang ngelempar batu kerikil itu di kakiku. Dan itu gak sekali kayaknya 2 kali. Cuman aku kira itu bukan kayak hantu sih kayak Kita ya. logisin aja ya. Iya. Kita logisin. Soalnya emang ya gimana batu kerikil juga yang dilempar kan. Terus habis itu selain itu juga outframe kan Sam ya? Kalau suara kan aku kan di in-frame. Iya, outframe. Suara yang mana? Yang suara ketawa mau yang mana kamu? Iya, outframe. Ya sih cuma Banget mah kalau Sering dia. banget, dia sering banget. itu aja sih kalau aku. Terus siapa lagi nih? Sudah. Oke, next question ini dari Instagramnya Tasya ya, @zaidanzazer. Pertanyaannya, kalau saya tanya kayak kamu, peluk nggak apa-apa kan? Tolong ya. Gak apa-apa. Ini yang tanya. Saya tanya cantik. Iya lah. Udah. Ya Next. gimana ya? Udah. Gak apa-apa. Udah, next question. Asik. Next question. Dari @gord99_. Ada rasa mager nggak sih pas mau syuting? Ya, kamu dulu. Aku ada pasti ya, pasti ada. Tapi aku kayak lebih semangat gitu, soalnya aku kan yang bikin ide ini dari awal. Jadi kalau mager itu kayak nggak ada gunanya gitu deh. Makasih. Kalau aku sih pasti ada ya, pasti banget kalau masalah mager. Cuman kita itu harus push diri kita gitu loh. Maksudnya kan ini kekuatan dari dalam, faktor dari dalam. Soalnya kan terlebih ini lagi masa pandemi gitu kan. Kita itu lagi gabut-gabutnya gitu loh. Dan aku itu nggak mau kalau cuma jadi kaum rebahan yang nontonin kontennya orang doang gitu loh. Kita mau bikin karya. Selama pandemi ini kenapa enggak kita yang bikin karya, orang yang rebahan yang nonton kita gitu loh. Jadi aku pengen membuat karya sebanyak-banyaknya biar bisa kenotis sama orang dan juga biar kayak kita ada bisa membuktikan ke mereka. penghargaan diri sendiri juga sih. Gitu. Next question. Sekarang aku mau membaca pertanyaan dari @anindia_d.k. Sebenarnya itu kita bukan pemburu hantu sih. Kalau pemburu hantu kan kayaknya kita itu kayak nangkep hantu terus nyakitin hantu nangkep gitu. atau terus kayak yang terlalu ambisius kalau nggak dapet gitu. Enggak, tapi kita itu lebih ke adrenalin sih. kayak ya istilah kasarannya kayak nantang tapi ya nggak nantang juga. Cuman mengeksplor tempat-tempat angker, dan juga kalau tempat angker itu ada sejarahnya ya kita kuak juga sejarahnya seperti itu. Kita itu humble ke hantu ya, Kak, kayak channel sebelah yang hantunya dipukul-pukul. Iya, dipukul, dilemparin mercon. Kasihan loh, kasihan. Hantu itu kan juga punya harga diri. Iya dong. Nggak sopan, guys. Dikeramasi juga, astagfirullah. Hantu dikeramasi? Iya dong. Channel sebelah. Channel sebelah. Makanya jangan subscribe dia. Oke, next question. Oke. Dari aku cinta Balmun. Ini pertanyaannya ya. Tanyain dong status masing-masing member. Status masing-masing berarti jawab semua nih. Oke, siap. Dari sana. Ya, enggak sih. Dari kamu lah, kamu yang baca. Dari kamu. Aku apa ya? Duda kayaknya. Duda. Sudah. Rahasia, guys. Kamu apa? Takutnya Janda tiba-tiba. Janda muda. Cocok berarti, Aku guys. jomblo kok, jomblo. Oh, aku kira janda muda beneran dia sih. Oke, guys. Saya punya istri. Ya. Istri saya orang Tulungagung nih orang. Iya. Amin. Oke, kalau kamu yang tadi kode-kode. Wah. Enggak. Mau, guys. Apa pertanyaannya ya? Tanyain status member. Status member. Oh, status member. Status sosial bukan lo ya. Status member available. Ada. Oke, untuk saya Zong. Oke, yang sold out cuma saya ya. Next question. Ayo Rega. Oke,
Ini ada pertanyaan dari Jiadrang. Rekomendasi film horor. Salah server. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi nggak apa-apa kita kasih nanti ya. Film OTW, sumpah itu horor. OTW. Kalau kalian mau lihat film OTW ya, ini ada di atas linknya. Di Langsung sini. diklik aja langsung. Sini. Mana sini apa sini ya? Next question dari @iqbalmasruri_. Tanya Adit. Oh, tanya Reiga ya, Reiga Adit. Pernah gak sih ngelihat setan yang cantik sampai jatuh cinta gitu sama setannya? Wow, Pernah nggak? pernah nggak? Ya, pernah banget. Kan setan itu kan ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang buruk rupa. Kalian itu tinggal pilih mau setan yang kayak apa, yang Nggak, kayak Kamu apa-apa. ini ditanyain pernah sampai jatuh cinta nggak? Sama setan yang cantik. Oh, enggak dong. Enggak dong. Enggak Ya, dong, kan? aku normal, enggak suka Ya, setan. kamu kan sukanya yang 2D ya. Bangke. Next question. Aku mau bacain dari @sylvia_mid. Kasam, aku tuh pengen nonton Belang Telon, tapi kuotaku habis. Boleh beliin nggak? Di rumah pakai wifi ayo, ke rumah. Ya. Iya. Ke rumah kita ada wifi-nya semua. Banyak ya. Ke rumah kita semua Tinggal ada pilih. wifi semua. Di member ini banyak wifi. Tinggal pilih. Lebih enak daripada Milih yang Bang Jago, Bang Ganteng, terserah. Bang Manis. Next question. Ini dari Hasbi lagi. Kalau ini tanyanya ke Reiga ya. Kalau pas azan, setauku setan itu akan berlari menjauhi azan. Lah, pas azan Rega ngelihat setan lari-lari gak ya? Gak? Gimana gak? Wow. Amazing. Ada yang lari-lari, ada yang lari ikut sholat juga kok. Tergantung setannya juga. Nggak semua setan itu buruk. Ada yang setan yang Islam juga. Ini Islam. Itu yang Islam, itu yang nggak Islam mungkin dia ya kepanasan jadi cari tempat persembunyian gitu, makanya disebut lari-lari gitu. Tapi nggak lari beneran kan? Istilahnya menjauhi ya. Kupo. Setannya kupo. Next question. dari @nabila99. Pertanyaannya yaitu, kuyang itu bisa dilihat dengan mata telanjang nggak? Soalnya aku pernah lihat. Ya, silakan. Ahlinya. Silakan Pak Indiko. Berarti kan kalau dia udah lihat kan berarti ya bisa. Ya, Nggak, mungkin maksudnya aja sama halusinasi orang lain. ketepaan. Ya. Kuyang, tambah dong. Kenyang. Ya. Oh kurang. Salah. Gimana sih, Mas? Ya, untuk kuyang sendiri ya karena saya juga belum pernah lihat sendiri kuyang itu. Dan juga itu kan bukan di Jawa-Jawa sini juga. Bali ya? Itu Lea, Pak. Itu Lea. Kalau Bali, kalau Lea saya pernah lihat. Ya mungkin sejenis itu. Untuk bisa dilihat mata telanjang itu berarti ya dia memang ingin menunjukkan sosoknya gitu. Berarti cuman orang-orang tertentu kan Iya, yang pengen dia lihat kan. Nggak semua orang bisa lihat itu. Aku mau nambahin dong. Boleh. Setahu aku ya, kalau kuyang itu ilmu hitam kan. Jadi itu kayaknya hanya beberapa orang yang, bukan beberapa orang, semua orang itu bisa ngelihat sosoknya. Soalnya itu kayak babi ngepet gitu tuh loh, kayak sejenis pesugihan kayak gitu, ingin meminta dan perjanjian sama jin gitu loh. Jadi itu kalau udah kena dia mati gitu. Tahu nggak sih maksudnya? Iya, paham. Karena kita jual Gimana? jantungnya, ginjalnya. Wah, enak itu. Kalian ya kalau nemu kuyang langsung tangkap. Itu ginjalnya tuh mahal, coy. Ya kalau bisa. Kalau bisa loh, astagfirullah. Tas. Ngono. Sebentar. Tadi ada yang dengar gak? Enggak. Aku dengar suara. Udah Creepy nggak sih? Makin enggak enak di sini. Di sebelah sana. Tapi kayak suara orang bersin sih, laki. Ya kayaknya orang jalan itu kan banyak sepeda motor jalan. Tapi di tengah Nggak ada suaranya. apa-apa, ayo. Enggak ada, ayo enggak ada. Apaan sih nggak apa-apa gitu? Bukan apaan, beneran ini. Next question Ya, terakhir ya, aku dong. terakhir ya. Yang ini. Pertanyaan terakhir ya. Risma Oce. Oh iya. Oh ya. Next question. Dari @risma Oce ya. Bentar. Bener gak sih? Kak, bener gak sih Kak awal mula kebukanya mata batin
sering nampak bayangan yang sepanjang hari bergentayangan. Nah, bener gak tuh ga? Bayangan? Iya. Bayangan. Ora. Sepanjang bayangan, nampak bayangan yang Ngerasain sepanjang nggak, hari, guys? sepanjang hari bergentayangan. Di belakang nih kayak ada yang jalan. Pernah ngerasain? Sering nampak bayangan yang sering bergentayangan. Kok mungkin kayak sosok-sosok yang bergentayangan gitu ya yang dimaksudkan. Seharian kadang. Iya, kalau kita sudah buka mata batin itu kita sudah bisa melihat dunia mereka. Enggak, maksudnya dia itu apa karena seharian dia udah ngelihat terus akhirnya dia itu kebuka gitu. Enggak sih. Kalau seharian ngelihat bisa Bisa jadi emang sosoknya ada di sana. iya bisa jadi gitu atau enggak ya enggak sengaja mungkin apa atau gimana terbuka sendiri mata batinnya tuh bisa tanpa adanya apa gitu tiba-tiba kebuka sendiri tuh bisa nggak tahu ada unsur-unsur apa gitu mungkin karena apa dari dirinya sendiri ada dorongan dari dalam diri saya tuh membuka sendiri itu bisa Oh, wah. Berarti harus pro banget dong ya kalau yang udah kayak gitu. ya nggak tahu juga. Oke. Next question. Next Next question. Terakhir. Itu dong lihat di tab. Terakhir ya. Iya, sebentar. Iya. Oke teman-teman, karena banyak banget pertanyaan yang masuk, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nanya. Kita akan bacakan satu pertanyaan lagi. Dari Iqbal Masruri _ Lagi dong dia tanya lagi. Oke, Tanya nggak apa-apa, lagi dong. next. Enggak apa-apa. Bonus. Siapa Frislopemu? Sandia. Ada yang dengar nggak teman-teman? Ayo dah, Enggak. langsung dah, Mas. Aku udah enak di sini. Di sebelah kiri tadi ada kayak ada yang ikut ketawa juga. Iya makanya aku udah dibilang apa feelingku udah enak. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video kita kali ini tentang pembacaan Q&A dan mukbang mie plus bon cabe dan potongan cabai. Oke, see you next content dan jangan lupa like Comment. and Subscribe.